Di Alkitab sendiri dikatakan kita tuh berpacaran kan untuk menuju ke pernikahan sebenarnya. Makanya tanya lagi diri kalian siap pacaran, emang siap menikah? Ditolak terus lagi. Tetap suka sama satu orang itu, maksudnya tetap berjuang untuk satu orang. Tetap lagi, iya. Oh hebat dia ya. Hebat berarti temannya Daniel. Pejuang tangguh. Pejuang keras. Nah, kalau menurut aku sih, menurut Kak Bunga itu masa-masa remaja itu justru adalah masa-masa di mana harusnya kalian pakai untuk bersahabat. Oke Kak, nah sekarang kan kita di zaman milenial ya Daniel, di zaman generasi Z dan itu lagi tenar, lagi marak banget friendzone, HTS. Kakak tahu nggak HTS apa? Hubungan tanpa suami. Salah saya, hubungan tanpa status, tanpa suami gimana tuh Kak? Jangan ditiru, jangan tidak, itu dia bagus. Oke, kita keep aja ya, masih remaja sayang. Gimana tuh friendzone? Lu pernah ngerasain friendzone nggak Daniel? Gue gak pernah. Ah ya, bener. Yang ada orang sih ke gue. Asik. Maksudnya yang ada cewek ke kamu gitu? Wow. Terus lu ajakin friendzone balik gitu? Enggak. Ya gue gak mau pacaran sih emang. Friendzone itu kan kita temenan tapi salah satu saling suka. Nah, itu tuh aku mau nanya, sebenarnya yang kayak gitu lebih baik kita keluar dari zona friendzone itu yang mana berarti kita confess ke orang itu, bilang gue tuh suka sama lo, atau lebih baik dipendem aja Kak, jadi kayak kita tetap menjaga supaya dia nggak tahu kalau kita nih suka sama dia, gitu kan, buat ya biasanya alasannya supaya tidak merusak pertemanan. Itu gimana tuh kalau menurut Kak Bunga sama Daniel? Oh, kalau ngomongin soal percintaan seru nih kayaknya dia. Udah berbau tentang cinta-cinta nih. Sesuai dengan tema kita Valentine ya. Spread love. Oke. Daniel. Gimana kalau menurut kamu? Kalau menurut aku friendzone. Jadi kalau misalnya kita confess ke orang nih, yang teman kita, apalagi teman baik kita kan. Kalau kita confess tuh kan kalau misalnya kita ngutarin pendapat kita ke dia, terus dia itu pada saat itu juga dia harus mikir dia mau nerima atau enggak kan. Nah di situ dia harus mikir keras antara milih atau enggak, dan pasti milihnya kadang-kadang enggak. Nah di situ kalau misalnya si cewek milihnya enggak, itu bakal buat kayak pertemanan itu malah makin menjauh, justru malah makin canggung pas sudah selesai ngomongin itu. Aduh bener banget. Makanya seandainya ini mendingan ini aja sih ditahan aja dulu ya. Berarti Daniel tim kalau misalnya friendzone saling suka tapi dipendam. Iya. Pernah Daniel pernah kayak gitu? Gak pernah sih. Oh, Daniel gak pernah. Cuma lihat orang-orang aja kayak gitu. Jadi kan. Kamu kalau misalnya naksir selalu ini ya berbalas ya cintanya ya. Soalnya kalau saya lihat orang-orang apalagi teman saya kan gimana ya, dia kayak suka cewek langsung ke samber aja gitu kan. Jadi langsung disamber. Gak pakai strategi ya, harus pakai strategi. Sama gua apa enggak gitu kan. Kayak petir langsung disamber. Udah ditolak terus lagi. Tetap suka sama satu orang itu, maksudnya tetap berjuang untuk satu orang. Tetap lagi, iya. Oh hebat dia ya. Hebat berarti temannya Daniel. Pejuang tangguh. Pejuang keras. Nah iya pernah sih kayak gitu, orang teman maksudnya. Teman, kalau kamu gimana? Friendzone. Intinya gini, sebenarnya apa sih tujuan kita untuk menyatakan perasaan kita kepada seseorang yang kita sukai gitu? Pertama pasti kita pengen orang itu tahu terus bales dong gitu. Akhirnya pacaran deh, itu kan kayak gitu kan. Atau juga ada yang punya seseorang yang punya karakter yang dia takut dalam arti kata kalau nanti gue bilang ke dia, akhirnya malah membuat pertemanannya jadi jauh seperti itu kan. Biasanya itu sih yang dipikirin sama cewek-cewek, terutama aku. Oh gitu. Kenapa kamu berpikir kayak gitu, Phil? Karena aku nggak mau, karena kayak kita udah temenan lama, tapi tiba-tiba salah satu bilang kalau suka, kan jadi pertemanannya rusak. Jadi sayang pertemanan yang udah kita bangun. Kalau buat aku sih gitu ya. Jadi kayak mending dipendam aja, ditahan aja. Ya udah tahanin aja. Kalau bisa suka lagi lah sama orang lain supaya hilang rasa sukanya sama yang temennya gitu. Oke, biasanya Vio, Daniel, perasaan itu tumbuh ketika memang ada intensitas yang begitu dekat antara laki-laki dan perempuan, itu sering gitu ya. Makanya kenapa dari teman bisa menjadi suka, itu pasti karena ada intensitas yang sangat tinggi, cocok, ya, dan akhirnya timbullah perasaan-perasaan itu gitu. Makanya kita harus tahu dulu nih sebenarnya tujuan pacaran apa sih? Ya, itu mungkin nanti bahasanya beda lagi ya, tujuan pacaran kan memang kalau di Alkitab sendiri dikatakan
kita tuh berpacaran kan untuk menuju ke pernikahan sebenarnya. Makanya tanya lagi diri kalian siap pacaran, emang siap menikah? Biasanya remaja kan pacaran cuma buat ya ada yang semangati. Oke, ada yang semangat. Ada yang diajak keluar malam mingguan. Nah, itu yang perlu kita harus tahu, sama-sama tahu gitu, bahwa memang di dalam kekristenan yang namanya kata pacaran itu kan sebenarnya relasi yang dijalankan untuk menuju ke pernikahan itu sendiri. Nah, kalau sesama remaja saling ada ketertarikan itu hal yang wajar, hal yang normal. Karena apa? Kan kita kan manusia normal kan. Antara laki-laki dan wanita juga pasti normal dong kalau ada ketertarikan gitu. Makanya kalau menurut aku sih, menurut Kak Bunga itu masa-masa remaja itu justru adalah masa-masa dimana harusnya kalian pakai untuk bersahabat. Perbanyak persahabatan gitu ya. Yang laki-laki bersahabatlah dengan banyak perempuan, yang perempuan bersahabatlah dengan banyak laki-laki tanpa perlu ada kata status. Susah itu. Ya, tanpa perlu ada kata status. Nah, ketika kalian juga suka sama seseorang itu, menurut kakak sih ya selama kalian bisa mengendalikan perasaan kalian dan kalian tetap enjoy dengan orang itu dan nyaman, ya buat apa untuk dinyatakan? Jadi dipendem aja gitu Kak? Ya dipendem aja juga nggak masalah. Kan tujuannya apa nih? Ketika kamu menyatakan kan tujuannya untuk apa? Kan supaya dia tahu kalau kita suka sama dia. Oke, kalau dia udah tahu terus apa yang kamu harapkan? Kalau misalnya Vio suka Daniel nih misalnya, terus Vio bilang kan ke Daniel, tujuannya apa? Supaya Daniel tahu. Oke, kalau Daniel tahu, Vio maunya apa? Diterima lah. Diterima. Maksudnya artinya apa? Kalau diterima perasaannya. berarti pacaran? Nggak harus. Oh, nggak harus? Iya, oh, nggak oke. harus. Kan sekarang ada HTS juga tuh Kak. Wah, hubungan tanpa status. Hubungan tanpa status. Saling suka tapi nggak ada pacaran, nggak ada status. Iya. Nah, sekarang gitu menurut Daniel, setuju nggak yang namanya hubungan tanpa status itu? Hubungan tanpa status? Kayak sih enggak. Jadi kalau kata lagunya apa tuh si Ratu, teman tapi mesra. Yes, TTM, teman tapi mesra. Gimana Niel? Kayak sih enggak sih. Kenapa? Jadi ntar kayak itu bakal ngubah pandangan orang ke kita jadinya. Jadi negatif ya biasanya ya, hubungan tanpa jadi status. Negatif, kenapa jadi negatif? Teman tapi mesra. Kan mesranya ada banyak gitu loh. Kalau cuma sekedar pegangan tangan ya kan biasa itu. Teman juga kadang pegangan tangan. Oh gitu. Tapi gak cowok cewek kan? Cowok cewek ada kok temen pegangan tangan. Kalau nyebrang? Iya, kalau nyebrang bener. Kalau nyebrang nggak apa-apa, laki-laki memang harus melindungi perempuan. Iya. Apalagi di circle aku sendiri, di gereja ini pun di satu lingkungan gereja tuh banyak loh teman-teman kita yang HTS. Oh jadi Vio termasuk orang yang fine-fine aja, setuju-setuju aja kalau hubungan tanpa status. Cuman emang pasti lebih berat teman-teman. Beratnya kenapa? Kita nggak boleh ngelarang-larang dia, kita nggak boleh cemburu. Oh, karena nggak ada statusnya. Jadi kalau dia nanti deket status lagi sama si perempuan lain, kamu nggak boleh cemburu. Nggak boleh cemburu, tapi jadi sih Kak, kadang ada HTS yang pakai komitmen, ada yang enggak. Oh, zaman gitu? sekarang tuh ribet kan? Oh, ribet seru ya. Anak-anak Kalau dulu zamannya ribet banget. Kalau dulu hubungan zamannya tanpa status, lu pakai komitmen apa enggak? Enggak pakai komitmen, berarti lu bebas mau kemana aja, sama cewek gitu. mana aja, sama cowok mana aja. Bisa Kalau gitu ada ya? komitmennya, jadi bakal tetap jaga Kak. Ada temen aku seperti itu soalnya. Karena buat Kak Bunga ya, dari cara pandang Kak Bunga, ya kalau kamu sudah sama-sama suka dan punya komitmen, ya itu namanya kan kalian sudah punya status. Bukan hubungan tanpa status dengan komitmen kayak gitu loh maksudnya. Itu ada Kak seperti Oh itu. gitu ya. Wah seru juga ya zaman sekarang ya anak remaja ya soal percintaannya. Soal percintaannya lebih ribet ya. size, Lebih ribet ya. Tapi intinya gini deh. Intinya sih kalau aku sih kembali lagi, apa sih tujuannya pacaran gitu ya. Yang tadi seperti aku bilang, di Alkitab kan dibilang tujuan berpacaran adalah relasi yang dijalankan untuk menuju ke pernikahan itu sendiri. Nah, masa-masa remaja kan adalah masa-masa di mana usia kalian itu masih jauh ya dari kata pernikahan. Itu adalah masa-masa di mana kalian masih harus sekolah, terus nanti kalian kuliah, kalian bekerja. Itu yang tadi Kak Bunga bilang. Kenapa sih nggak pakai masa-masa remaja itu untuk masa-masa bersahabat dengan banyak orang, kenali banyak karakter orang gitu ya. Itu lebih enak gitu. Seperti yang tadi Vio bilang, HTS tanpa komitmen, ya kita nggak boleh cemburu. Kalau misalnya teman HTS-an kita ini deket lagi sama orang lain, buat kakak tuh itu aneh gitu maksudnya.
satu di sisi lain ya kamu sakit hati. Ya kita kan manusia normal ya, pasti ada rasa cemburu, bener kan? Dan itu kan justru bukannya malah nanti itu tadi membawa negatif juga kan buat kita. Apa tuh negatif? Negatifnya kita rasa cemburu, jadi cemburuan, Iya sih, mikirin, apalagi nggak makan, nggak tidur, nangis, nanti imbasnya apa? Insomnia. Sekolahnya jadi berantakan, males ngerjain PR. Ya kan, karena memang itu gitu, kalian itu kan masa-masa remaja kan masa-masa labil ya, belum bisa untuk menghandle dirinya dengan baik, tidak seperti dengan orang dewasa gitu. Daripada itu membuat suatu hal yang rugi, terutama untuk studi kalian ya, malah membuat studi kalian malah jadi nggak bagus, baik itu kalian jadi malas belajar, nilai-nilai kalian turun. Ada yang positif nggak? Nggak ada. Seperti kakak bilang, kenapa sih hal-hal yang nggak positif itu harus kalian pertahankan? Kenapa hal yang negatif itu yang harus dipertahankan? Istilahnya kan kayak gitu. Makanya yang namanya HTS-an, friendzone itu lebih baik nggak usah. Lebih baik tetap bersahabat. Benar. Gitu ya. Karena buat kalian mungkin ketika kalian jatuh cinta selalu memikirkan si dia, itu rasanya gimana gitu. Biasanya ya. kalau cewek-cewek tuh langsung kayak aduh Gimana gitu. Padahal sebenarnya kalau kalian tahu ya, itu juga itu kan secara biologis ya, chemistry yang namanya ya, itu kan pasti ada ya, normal ya. Padahal tapi nanti seiringnya waktu juga itu hilang sendiri. Percaya sama kakak juga dulu juga gitu. Naksir kakak kelas, ya kan? Naksir kakak kelas, ini sekolah apa, ini kelas kakak, di situ apa namanya kakak kelasnya. Soalnya biasanya sukanya sama kakak-kakak kelas. Wah, setiap kali istirahat pasti langsung lihat, mana ya kakak kelasnya ya, mana ya. Terus dia main basket, kita liatin, istilahkan kayak gitu. Tapi nanti lama-kelamaan percaya deh, perasaan itu kan hilang gitu. Jadi hanya rasa-rasa yang meledak-meledak di awal, di saat. Tapi itu lagi gitu kan, tujuan gue untuk sekolah kan ya untuk belajar. Dan untuk pemikiran remaja di luar itu. Iya benar gitu. Makanya emang remaja zaman sekarang memang unik sih ya. Mempertahankan HTS mereka, friendzone mereka, walaupun itu menyakitkan buat mereka sendiri. Nah, walaupun itu menyakitkan, buat apa sesuatu yang menyakitkan itu kalian perjuangkan. Kan ada kak yang bilang apa itu nyakitin, tapi kalau nggak ada dia lebih nyakitin, kalau nggak mikirin dia lebih nyakitin. Itu ada kak. Jadi HTS, friendzone dan seperti itu tuh sebenarnya aneh tapi nyata. Bener juga sih ya, kalau enggak. Tapi itu bener ya, namanya lagi jatuh cinta, falling in love. Bahkan apa sampai yang namanya kalau cinta ditolak nanti aku bunuh diri aja. Itu termasuk lebay sih kalau ya kan, ya itu lebay banget kan. Tapi ya itu makanya kita harus tahu lagi nih. Bagaimana kita harus bisa menghandle diri kita ya, menghandle perasaan ya. Kamu harus bisa untuk hal itu gitu. Jangan sampai dengan perasaan yang karena kamu jatuh cinta sama si A sama si B gitu, itu justru malah menyakitkan kamu yang tadi kan, atau malah membuat sekolah kamu jadi berantakan gitu. Itu untungnya apa gitu kan? Buat apa untuk hal itu gitu? Mendingan bersahabat aja. Kalau kita bersahabat dengan banyak orang kan nggak ada salahnya kalau kamu bersahabat dengan Daniel. Terus nanti kamu bersahabat lagi dengan teman kamu yang lain. Itu akhirnya membuat kita berteman lebih banyak. Buat aku sih lebih serunya kayak gitu. Kayak gitu. Jadi waktuku juga nggak habis cuma buat mikirin si laki-laki itu atau si perempuan itu. Apalagi yang laki-laki juga duitnya nggak habis buat neraktir si cewek itu gitu kan. Karena kalau nggak ditraktir kan nanti dikira pelit nih gitu kan ya. Terus waktu kamu juga nggak habis cuma buat nganterin si A atau si B, istilahnya kayak gitu. Jadi kamu lebih punya banyak waktu untuk kegiatan-kegiatan yang positif, buat belajar, waktu buat keluarga, buat orang tua, waktu buat hobi, waktu buat kegiatan-kegiatan lain. Itu lebih apa ya, lebih baik gitu, maksudnya lebih bermanfaat, dan kamu akan lihat nanti hasilnya ketika kamu memilih sesuatu yang baik itu, kayak gitu. Jadi emang friendzone, HTS itu tuh sebenarnya satu hal yang gak harus ada di dalam diri kita gitu ya Kak ya. Nggak perlu ada. Kita bersahabat tanpa ada perasaan suka atau suka yang berlebihan. Mungkin sekedar kagum boleh kali ya Kak, kagum, tapi yang nggak melibatkan banget gitu. Iya benar, karena kan kalau ketertarikan itu pasti ada. Ketertarikan dengan lawan jenis itu pasti ada, nggak mungkin enggak gitu. Ngeliat cowok ganteng pasti ada, wah ganteng. Terus kita, apalagi cewek kan lemah kan kalau diperhatiin terus kan, dia baik ya kayak gitu. Itu pasti ada, itu hal yang wajar.
hal-hal yang sangat wajar, tapi bagaimana kita bisa mengendalikan diri itu jauh lebih penting. Seperti itu. Nah, itu kan kalau dari sisi kita ya Kak, dari sisi kita lah, untuk misalnya jangan bersahabat, jangan sampai kita sahabatan saling suka terus kita mengungkapkan. Gimana kalau sebaliknya Kak, kita sahabatan kitanya nggak suka tapi teman kita suka sama kita, nembak, sampai nembak kita tuh sampai gitu, itu gimana tuh? Itu tanda kita cantik. Iya sih. Bener nggak? Kalau dari Daniel gimana tuh? Kan tadi kamu bilang apa? Kamu nggak pernah friendzone, adanya si cewek itu yang friendzone sama kamu. Pernah nggak sampai kayak ditembak terus lu nolak gitu? Nggak pernah sih ditolak. Oh, kamu nggak pernah nolak cewek? Maksudnya gitu? bukan nggak pernah nolak, maksudnya nggak pernah ditembak. Jadi kalau misalnya apa di sekolah gitu kan ada yang ini senang doang gitu kan. Jadi kayak ya bener cuek aja lah gitu, daripada ntar si ini jadi kayak makin deketin terus. Berarti Daniel tuh tipe orang yang nggak mau cool boy gitu loh Kak. Biasanya kayak Daniel nih emang banyak yang diincer-incer sih kan. Iya, biasanya seperti itu sih Daniel. Apalagi gimana ya? Daniel kan pintar menjaga relasi dari teman-temannya juga kan, maksudnya tidak gampang terpengaruh juga. Ya, itu yang tadi Daniel ceritain ya. Daniel ceritain. Keren. Berarti emang bukan tipe-tipe orang yang bisa tersangkut HTS atau friendzone ya. Oke. Nah, kalau misalnya aku mau nanya nih, pernah nggak sih kayak aku tuh pernah kepikiran gini nih Kak. Kita tuh sebenarnya bahasanya tuh bermanfaat gak sih buat teman kita? Jadi kayak kan aku suka mikir, gue begini sebenarnya ada baiknya nggak sih buat dia gitu kan? Karena kan emang dari tadi kita juga udah ngebahasin kalau sifat buruk kita kadang mempengaruhi teman. Ini tuh kadang aku mikir sifat baik kita tuh kadang berpengaruh nggak sih ke dia gitu loh. Itu gimana kalau dari Daniel sendiri? Kayak kita membawa sifat kita yang baik ke dia itu tuh berpengaruh, dan bahkan gimana ya, kita tuh ngerasa kayak kita tuh berguna nggak sih untuk dia, dengan kita begini kita tuh berguna nggak sih untuk dia. Itu gimana nih? Ke si siapa? Ke teman kita, ke pacar kita atau siapapun. Jadi kalau misalnya kalau dari kita kan ada tuh kayak terang ya kan, jadi terang. Jadi kalau misalnya kita itu kalau misalnya ke teman tuh lebih baik kurangin nunjukin sikap buruk kita, apalagi kan kalau misalnya kita nunjukin sikap buruk, malah kita nunjukin sikap buruk kita ke orang juga bakal kayak kadang-kadang sakit hati, gubah pandangan mereka ke kita. Terus apalagi ya, pokoknya lah gitulah. Jadi banyak yang kayak gak senang, mungkin ada yang gak senang sama kita karena kita emang buruk banget sikapnya ya kan. Kalau dari Kak Bunga sendiri gimana tuh? Kalau dari aku ya, itu pertanyaan bagus tuh Vio. Hidup kita tuh berdampak baik nggak sih sama orang lain, intinya gitu kayaknya di dalam pertemanan. Memang pertemanan yang baik itu kan dalam Tuhan adalah bagaimana pertama kamu memulai pertemanan itu berasal dari awal itu dari Tuhan. Kamu ketemu sahabatmu, kamu ketemu orang-orang yang cocok sama kamu, sehingga akhirnya bisa membentuk kamu di dalam persahabatan. Itu tuh baiknya memang berasal dari Tuhan. Makanya betapa penting ketika kamu milih teman itu di tempat yang benar gitu kan ya. Misalnya di gereja, di tempat-tempat persekutuan, karena kamu bertemu dengan orang-orang yang sama-sama mengenal Kristus, mengenal Tuhan. Disatukan dalam Tuhan dalam sebuah pertemanan, baik itu laki-laki ataupun perempuan gitu. Itu tuh jauh lebih baik kan dibanding kamu asal-asalan berteman dengan si A dengan si B yang kamu tahu karakternya buruk, kamu tahu pergaulannya buruk, kamu tahu kebiasaannya buruk, tapi kamu malah memilih orang-orang itu menjadi teman. Nah, ketika kita sudah berteman, ketika Tuhan sudah pertama kali membentuk pertemanan kita ini, pasti dalam pertemanan itu ada yang namanya saling membangun, benar tidak? Iya kan? Positifnya adalah kamu saling membangun. Apalagi di Amsal dikatakan pertemanan yang baik itu adalah yang saling mendoakan. Ya kan? Kamu saling mendoakan. Coba ketika kamu berpikir untuk hal-hal yang baik-baik itu kamu lakukan, justru kamu akan merasa bahwa hidup kamu berarti dong buat orang lain, buat teman-teman kamu. Saling memperhatikan dalam Kristus, saling mengasihi dalam Tuhan gitu kan. Saling mendukung, saling mensupport ya kan. Kalau hal-hal itu yang terjadi dalam pertemanan kamu, pasti kamu juga, hidupmu itu juga pasti bermanfaat dong buat teman-teman kamu. Ya seperti itu. Nah, tadi kan Kak Bunga bilang, teman yang baik itu ketemu di satu tempat persekutuan, misalnya di gereja. Teman-teman remaja ini pasti bakal bingung, gimana kalau misalnya kita ketemu teman kita ya, teman akrab, teman baik itu di sekolah. Berarti bukan pertemanan yang baik tuh.
oh pertemanan yang baik juga. Makanya dikatakan pertemanan yang baik itu apa yang kamu lakukan dalam pertemanan itu. Paham nggak ya? Maksudnya pertemanan yang baik itu kan pertemanan yang bisa membawa hal-hal yang positif dalam kamu ya. Kalau kamu akhirnya berteman dengan misalnya teman-teman yang tidak seagama dengan kita gitu, berarti itu nggak baik dong Kak. Oh, bukan begitu gitu. Kita kan juga nggak boleh memilih-milih dalam berteman ya. Kalau kamu memang ternyata berteman dengan orang-orang yang memang tidak satu agama dengan kita, misalnya beda agama, tapi kalau ketika orang-orang itu punya hal-hal yang membawa hal-hal yang positif buat kamu, kenapa tidak gitu. Tapi intinya kamu mengasihi mereka dalam Kristus. Kamu mengasihi teman-teman kita dalam Kristus. Makanya aku pernah baca buku, waktu itu bahasa Inggrisnya apa ya, saya lupa. Intinya gini, persahabatan yang sejati itu adalah persahabatan yang dalam Kristus. Itu persahabatan yang luar biasa. Karena apa? Tuhan Yesus sendiri menganggap kita sebagai sahabat kan. Apa yang Tuhan lakukan? Sebagai bukti dia mengasihi kita, mati di kayu salib untuk kita. Ya kan? Tapi kan kita kan nggak dituntut untuk seperti Tuhan Yesus mati bagi sahabat-sahabat kita supaya kita dinilai kita ini teman yang baik atau sahabat yang baik. Apa yang bisa kita lakukan supaya yang tadi Vio bilang, Kak, hidupku ini bisa nggak ya jadi teman yang baik buat orang lain? Bisa nggak ya menghasilkan sesuatu yang baik buat orang lain? Makanya kasihilah teman-temanmu dalam kasih Tuhan. Ya, even dia Kristen ataupun dia bukan Kristen, kasihi teman-teman itu dalam kasih Kristus. Ketika kamu mengasihi teman-temanmu dalam kasih Kristus, ketika kamu mengasihi mereka dalam kasih Kristus, pasti kamu akan mau mendoakan mereka. Pernah nggak ngedoain teman-temannya? Pernah. Jadi aku dari SMA itu punya teman geng lah istilahkan kayak gitu. Kebetulan memang itu semua Kristen ya. Kami berenam dan asiknya bertemanan sama teman-teman Kristen yang semuanya Kristen adalah kami punya waktu untuk bahas firman bareng, berdoa bareng, dan namanya itu adalah doa bersama. Jadi ada pokok-pokok doanya. Vio doain ya, aku tuh begini, aku tuh pengen lulus, aku tuh pengen dapat nilai bagus, misalnya kayak gitu. Nah itu enaknya kita berteman dengan orang-orang yang sama-sama mengenal Kristus gitu. Jadi kasih mereka dalam kasih Tuhan. Kalaupun memang bukan teman-teman yang satu agama, kamu bisa jadi contoh, jadi teladan akan kasih Kristus buat mereka. Doakan mereka. Terus buatku juga kasih perhatian sama mereka. Itu salah satu bentuk real yang dimana tadi kamu bilang, aku bisa nggak jadi teman yang baik buat teman-temanku, hidupku udah bisa nggak ya berdampak yang baik. Yaitu kan kita punya temen nih. Seberapa sering kalian memperhatikan teman-teman kalian? Ya kan? Jadi jangan cuma kumpul-kumpul ke mall dan segala macem. Tapi seberapa sering kamu peka ketika teman kamu sedih, ketika dia punya masalah dengan keluarganya, dengan orang tuanya, atau ketika dia sakit. Ya kan? Orang selama ini cuma nanya, gimana kabarnya gitu. Gue sedang sakit nih, semoga cepat sembuh ya gitu. Tapi kamu pernah nggak ketika dia sakit, kamu datang langsung ke rumahnya? Lihat dia, doain dia. Kalau buatku sih itu bentuk realnya kasih yang sesungguhnya daripada cuma sekedar nanya kabar seperti itu kan. Bukan berarti nanya kabar nggak baik sih, cuman apa yang bisa kita lakukan aplikasinya itu tentang kasih Kristus itu ya seperti itu. Kayak gitu. Nah kalau misalnya tuh ya Kak, kan kadang tuh kan adalah pertemanan. Kalau tadi Kakak bilang harus seberapa sering kasih perhatian. Itu yang bisa bahkan ke itu tadi ke pembahasan kita sebelumnya. Jadi ada friendzone. Iya, kesaling. Sebenarnya aku tuh kadang suka gini, aku tuh tipe orang yang memang kadang aware ke teman-teman aku. Dan kadang ada memang teman-teman aku yang menyalahkan itu gitu loh. Menyalahartikan, perhatian kamu gitu. Padahal kamu pengennya, karena kamu pengen aku ke semuanya aware gitu loh. Maksudnya kayak kadang ke si A, ke si B, ke si C, apa yang aku lakuin ke si A ya aku lakuin ke si B sama si C juga. Cuman kadang itu yang disalahartikan sama mereka. Jadi gini Vio, jangan sampai hal itu membatasi kamu untuk tetap berbuat baik kepada orang lain, kepada teman-teman kamu. Itu prinsip Kakak ya. Maksudnya biarkan aja, itu kan perasaan mereka. Ketika mereka diperhatikan, akhirnya mereka merasa, aduh Vio baik ya,
aku jadi suka deh misalnya kayak gitu. Ya it's okay, kan tadi seperti kakak bilang, itu hal yang wajar dirasakan antara laki-laki dan wanita. Seperti itu ya, kalau perhatian-perhatian itu kamu kasih ke laki-laki gitu. Enggak laki-laki dong sih, Kak. Ke perempuan. Ada yang selalu Jadi ada perempuan jadi iya, ada yang naksir bilang gue kayak, nih gitu. bukan naksir, kalau lebih kayak lo perhatian ke gue lo lebay banget Oh, sih kayak. oke. Gue kayak malah kayak lebih jadi nggak suka sama aku karena aku terlampau aware ke mereka. Gak apa-apa Vio, Ada tuh yang kayak gak gitu. apa-apa. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ngasih memberikan perhatian ke banyak orang, tapi disalahartikan juga kan sama orang-orang itu, sama orang-orang yang tidak suka sama Tuhan. Ya kan, seperti itu kan. Apakah ketika Tuhan Yesus mengasihi banyak orang dan semua orang juga membalas kasih Tuhan dengan mengasihi Tuhan? Enggak kan? Ada orang-orang yang juga tidak mengasihi Tuhan. Jadi itu juga yang kita harus lihat bahwa nggak apa-apa, tetap kasihi orang-orang itu, tetap beri perhatian kepada orang-orang itu kan, karena tujuannya ketika kita memberikan perhatian adalah karena kita mau membagikan kasih Tuhan kepada mereka ketika kita sudah menerima kasih Tuhan itu sendiri kan, karena itu juga perintah Tuhan kan. Di Yohanes dikatakan hendaklah kamu saling mengasihi. Even itu responnya adalah positif atau negatif, buat kakak sih bagian kamu yang tetap harus kamu lakukan. Tuhan pasti senang untuk hal itu. Seperti itu, jadi nggak usah takut dianggap sok perhatian lo, gak usah juga takut nanti dia malah jadi jatuh cinta sama kamu. Itu masalah mereka sendiri di dalam meresponi kasih yang sudah kamu kasih ke mereka. Yang penting kita tulus di dalam memperhatikan ataupun berbuat baik ataupun mengasihi teman-teman kita. Nah, kalau Daniel, kayak tadi kasus aku, kalau misal kamu ngasih perhatian ke temanmu, even cowok, even cewek, kamu bakal, terus mereka menanggapinya tuh lebih kayak, kalau yang cewek jadi suka sama Daniel, kalau yang cowok malah jadi kayak, lu perhatian banget ke gue, lebay gitu. Itu menurut Daniel gimana? Daniel bakal tetap seperti yang tadi kamu nggak bilang, tetap mengasihi mereka, atau malah kayak, ya udahlah gue dianggap lebay nih ngasih perhatian ke mereka. Jadi kalau misalnya kita dianggap kayak gitu sama yang misalnya kayak kita baik nih sama orang, tapi orang itu kayak nganggap kita lebay. Iya. Nah, kita cari tahu dulu nih kenapa bisa lebay kayak gitu, ya kan? Nah, terus habis itu kalau misalnya kita udah tahu apa masalah akar lebaynya ini, kita cari cara yang lain, apa kayak ngubah metodenya lah. Metode ke dia. Benar-benar. Soalnya kan kayak misalnya kalau kita pakai cara yang sama ke dia, tetap aja kan dia nggak seneng. Terus dia kayak kita harus ubah metode aja ya kan. Metode cari metode kasih perhatiannya ya. Mungkin Terus, dengan cara A dianggap terlalu lebay, makanya temukan dengan cara B supaya tidak terlalu terlihat lebay. Gitu. Oke. Nah terus kalau misalnya yang salah paham itu kan emang dari dia sendiri kan. Jadi kalau kita itu ya tetap aja gitu kasih perhatian sama, jangan orang-orangin lah ya. Betul, setuju Daniel. Nah, tadi kan Kak Bunga sempat bilang tuh kita harus ketemu sama teman yang memang bisa menunjukkan kalau memang mereka tuh tipe teman yang di saat senang dan saat sedih pun ada sama kita. Itu berarti kita gimana ya Kak? Karena kan memang sekarang ada teman-teman yang kayak senang-senangnya doang sama kita, giliran kita lagi membutuhkan merekanya nggak ada. Apa kita harus pilih-pilih teman supaya tetap dapat teman yang saat senang dan sedih pun ada gitu loh? Pilih-pilih teman. Amsal berkata, seorang sahabat menaruh kasih dalam segala perkara ataupun baik suka maupun duka. Itu di Amsal ya, di Amsal 17 ayat 17 itu. Berarti kan namanya di dalam pertemanan itu kan perlu perlu timbal balik ya, hubungan feedback ya. Jadi kalau dibilang pilih-pilih teman, enggak sih, bukan pilih-pilih teman. Kita memilih seseorang atau teman yang memang itu bisa berdampak baik atau berdampak positif buat kita. Seperti itu sih kalau menurut kakak ya. Dan memang memilih teman kan bukan berarti kita nggak mau berteman dengan mereka kan, Vio ataupun Daniel. Kita memilih cara mereka dalam bergaul, kita memilih orang-orang yang berdampak positif dalam pertemanan kita, tapi bukan berarti kita membatasi diri kita untuk berteman dengan banyak orang. Itu loh maksudnya kakak, gitu. Maksudnya kita bertemannya dengan banyak orang, tapi untuk teman-teman yang dekat dengan kita, nggak apa-apa. Kita memang harus memilih mana yang positif, kita dekat dengan mereka. Yang negatif, ya nanti kan kita akan terpengaruh juga kan sama orang-orang yang membawa negatif buat hidup kita. Tapi bukan berarti kita nggak mau berteman dengan mereka, nggak mau ngajak ngobrol, nggak mau bantu, benar-benar membatasi diri, bukan seperti itu. Itu. Kalau dari Daniel sendiri gimana?
kita perlu pilih-pilih teman gak sih supaya kita tetap berada di lingkungan yang positif? Kalau gue sih pilih-pilih teman sih nggak usah mendingan. Soalnya kalau teman itu kan ujung-ujungnya kayak kita nggak ekspektasi teman kita baik. Kan apa kayak teman itu kan nggak bisa ditebak, ada yang baik ada yang enggak. Jadi kalau misalnya milih-milih itu kayak gimana ya? Kita juga perlu yang jahat biar tahu yang baik, ya kan? Oke, nice. Pemikirannya luar biasa, benar. Terus? Nah, jadi kalau misalnya kita berteman sama yang jahat ini, kita tahu dia jahat. Jadi kita itu buat kita kayak ngebentengin kita biar gak jahat kayak dia, misalnya gitu kan. Nah, kalau yang baik ya tetap ikutin yang baiknya. Gitu. Tapi jangan salah Daniel, seperti itu tadi kau bilang, masa-masa remaja itu kan masa-masa labil ya, masa-masa kalian tuh sedang mencari jati diri. Betul tadi kalau Daniel punya pemikiran, nggak apa-apa kita berteman juga yang sama yang jahat supaya kita bisa belajar bagaimana apa tadi kamu bilang, mengatasi yang jahat ini gitu kan ya. Tapi ingat, kalau yang jahat ini pada akhirnya malah justru lebih kuat untuk menarik kamu menjadi yang jahat, itu jangan terjadi gitu. Jadi kenalin juga diri kita sejauh mana kita bisa membentengi diri kita. Karena kan lihat tadi yang Kak Vio bilang kan, pergaulan yang buruk akan membawa kita ke sesuatu yang buruk juga. Pergaulan yang baik akan membawa kita ke hal yang baik juga gitu. Jadi jangan coba-coba juga untuk hal itu gitu. Kalau menurut Kakak sih, pilihlah teman-teman yang berpengaruh positif sama kamu. Ya, karena kalian masih labil, masih gampang terpengaruh gitu. Kalau seperti Kakak bilang, bukan berarti orang yang jahat itu nggak perlu kita temani, tapi temani di sini dalam arti kata apa nih? Untuk membawa mereka dekat dengan hidup kita nggak usah, karena itu bisa berdampak negatif buat kamu. Tetaplah bergaul, tetaplah lihat karakternya yang buruk itu yang seperti kamu bilang, belajar untuk mengatasinya. Tapi jangan malah kamu dekat banget dengan dia gitu. Takutnya kamu yang kebawa. Itu. Oke, jadi kita udah banyak banget bahas soal pertemanan, soal friendship, soal relationship, soal toxic circle dan healthy circle, soal friendzone, HTS. Dan aku mau minta saran-saran dari Kakak dan dari Daniel juga, gimana supaya teman-teman remaja yang nonton podcast kita ini bisa membawa pengaruh baik untuk circle-nya, untuk sesamanya, supaya bisa spread the love tadi seperti tema kita juga, untuk circle-nya, untuk teman-temannya, untuk keluarganya, untuk persekutuannya juga. Kalau dari Kak Bunga, supaya kita bisa spread love ke sesama kita, maka kita juga terlebih dahulu harus mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita mengasihi Tuhan dalam hidup kita, maka kita juga bisa membagikan kasih Tuhan terhadap orang lain. Itu kunci utamanya. Karena kalau kita nggak punya kasih dalam kasih Tuhan, kita nggak akan bisa menyebarkan atau memberikan cinta kasih kepada sesama kita. Seperti itu. Kalau Daniel gimana? Kalau aku sih ini ya, kalau misalnya kita punya pertemanan itu kita butuh filter diri kita biar kita bisa bedain nih mana yang baik, mana yang benar, mana yang baik, mana yang jahat ya kan. Nah kalau misalnya kita nggak punya filter itu, jadi kita bakal kayak nerima semuanya apa aja yang masuk gitu kan. Jadi kita kayak orangnya ntar jadi kayak random, bisa jahat bisa baik. Nah itu kalau nggak punya filter. Nah kalau filter itu sendiri kan dari Tuhan kan. Betul. Nah jadi kalau kita misalnya sering dengar firman Tuhan, sering bersekutu dalam Tuhan, kita juga bakal dapat filter itu sendiri. Jadi kita bisa nentuin nih mana yang baik, mana yang jahat. Betul setuju banget Daniel. Makanya intinya kembali lagi, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin punya relasi dalam Tuhan, sehingga yang tadi seperti Daniel bilang, kita tahu mana yang baik, mana yang benar, dan itu jadi filter buat kita di dalam pertemanan kita. Gitu teman-teman remaja, jadi berarti kita tetap harus mempunyai filter dalam diri kita sendiri supaya kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk relasi kita sendiri. Jadi kita nggak akan terbawa pengaruh-pengaruh buruk, toksik dari teman-teman kita, walaupun itu teman dekat kita sendiri. Betul banget Vio, benar. Setuju. Seperti itu. Wah seru banget ya, tadi kita juga udah banyak banget bahas soal pertemanan, soal love, soal cinta kasih ke sesama kita semua. Thank you banget Kak Bunga, Daniel, Thank buat you juga Vio. Nah teman-teman jangan lupa tetap
nantikan podcast kita selanjutnya karena kita masih ada beberapa series podcast kita. Jangan lupa like, subscribe, and press the bell di YouTube channel Remaja HKBP Tanjung Priuk. Jangan lupa juga untuk follow IG Remaja HKBP di @HKBP Tanjung Priuk. See you next podcast teman-teman. Bye. Thank you Kak Bunga, thank you Daniel. Sama-sama